kedua, khidmatuhu li dhaifihi. Dia melayani tamunya. Ini tamunya tidak dibiarkan. Dulu ada orang ngundang, terus tamunya tidak disiapkan apa-apa. Maka tamu-tamunya bilang gini, katanya ini musim kemarau katanya. Jadi pas bertamu kok nggak ada apa-apa. Wah, musim kemarau nih. Garing Pak. Tapi kalau di sini Masya Allah musim hujan nih. Semuanya ada. Jadi khidmatuhu li dhaifihi, melayani tamunya. Wa qiyamuhu ala dabatihi, berdiri untuk tunggangannya. Wah, ini sudah tidak relevan lagi. Karena tunggangannya kita sekarang mobil motor. Jenengan ya geret motor juga ya capek Pak. Orang geret motor itu ya kemungkinan habis bensin gitu. Atau bledos. Sepeda ontel. Tapi kalau ini maksudnya apa? Kayak tunggangan, onta, kuda. Jadi sesekali kita itu turun, digeret seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah kurang relevan. Wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu, dan dia melayani orang yang belajar kepadanya. Ya, ini konteksnya guru. Jadi guru juga dia berusaha untuk khidmat kepada murid-muridnya. Ini 4 hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang mulia. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Jadi menghormati orang tua, menghormati tamu, menyayangi hewan, tunggangan, kemudian melayani para santri, orang-orang yang belajar. Dikatakan kemudian la yatimul ma'rufu illa bithalas. Katanya kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Niki dicatat. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, tasghiruhu, menganggapnya kecil. Kalau ingin kebaikan kita, amal soleh kita sempurna, maka pandanglah kebaikan dan amal soleh kita itu kecil, meskipun banyak, meskipun besar. Ngaten nggih? Karena itu yang akan menyempurnakan. Kemudian yang kedua, wasitruhu, menutupinya, tidak diumbar-umbar. Kemudian yang ketiga, ta'jiluhu, disegerakan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Jadi ini 3 hal yang akan membuat amal soleh dan kebaikan kita akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, wadzalika annaka idza saghartahu 'azuma. Sebab apabila kamu memandang kebaikanmu sebagai kebaikan yang kecil, maka dia akan besar di sisi Allah. Berarti apa? Kalau kita melakukan amal soleh, terus kita lihat amal soleh kita ini besar, maka dia akan apa di sisi Allah? Kecil. Kalau kita pandang amal soleh kita ini kecil, maka dia akan besar di sisi Allah. Dan seharusnya seperti itu. Jadi kita itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat ibadah kita itu selalu kurang. Bukan merasa sudah mantap ibadahnya, bukan. Selalu melihat ibadah kita nopo? Kurang. Makanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat, zikir yang paling pertama kita baca apa? Oh, subhanallah tuh Pak. Astagfirullah. Astagfirullah itu artinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Apa yang kita mohonkan? Padahal kita tidak bikin dosa. Yang kita mohonkan itu apa? Yang kita mohonkan adalah kekurangan kita di dalam sholat. Itu diajarkan secara tidak langsung oleh Kanjeng Nabi. Berarti kita ini masih kurang sholatnya. Nah, pandangan kita, sebagaimana kita memandang sholat kita, kita pandang semua amal kebaikan kita juga demikian. Menganggap amal ibadah kita ini, kebaikan kita ini sedikit kecil.
maka insya Allah itulah yang akan membuatnya besar kelak. Kemudian wa idza satartahu atmamtahu, dan apabila kamu tutupi amal ibadahmu itu, amal solehmu itu, maka kamu telah menyempurnakannya. Sebab amal itu kullama khafiya akhlas. Amal ibadah itu semakin tertutup maka semakin ikhlas. Amin Allahumma. Jangan kalau baca rotib bareng-bareng seperti ini, bisa ikhlas, bisa riya. Nggih napa boten? Nggih napa boten, Pak? Kalau rame-rame bisa ikhlas, bisa riya. Tapi kalau baca sendiri, bisa ikhlas, bisa terpaksa katanya. Ngantuk nggih? Kalau baca sendiri napa? Ngantuk. Makanya kita itu melatih diri supaya ikhlas, kata para ulama, dengan menyembunyikan meskipun satu amalan kita yang tidak diketahui oleh semua makhluk, termasuk anak istri kita. Dengan silakan pilih, mau zikir, mau sholat, mau sodako, atau apapun itu, yang penting tidak diketahui oleh orang-orang, termasuk orang terdekat kita. Itulah yang disebut dengan al-khabi'ah, amalan tersembunyi. Amalan tersembunyi itu adalah amalan yang paling ikhlas. Amin Allahumma. Amin. Ada orang yang melakukan amalan tersembunyi, tapi setelah dia lakukan diceritakan sama orang. Ini sami mawon niku, Pak. Bukan riya. Kalau riya itu dilihat. Ro'a yuroi artinya melihat. Itu riya. Tapi kalau menceritakan namanya sum'ah. Man samma'a samma'ahullah. Barang siapa yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya kelak nanti di akhirat, kebaikan-kebaikannya itu akan diceritakan oleh Allah, bahwa dia melakukannya bukan karena na'udzubillahimin. Makanya apa? Ditutup. Tapi perlu saya garis bawahi, amalan apa yang harus kita tutup? Amalan yang disuruh di sini untuk kita tutupi adalah amalan-amalan sunnah. Ngaten nggih? Amalan-amalan apa? Sunnah. Kalau amalan-amalan wajib jangan ditutupi, Pak. Nanti kena fitnah. Ada orang, Masya Allah, dia tahajud, dia semua sholat dia lakukan. Tapi kalau sholat 5 waktu dia tidak pernah tunjukkan juga, ditutupi juga karena takut riya. Akhirnya orang bilang, wah ini orang bukan Islam nih, mau tidak sholat. Misalnya nih Pak, ada orang kaya raya, Masya Allah, kaya raya, dia zakat tapi diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nanti orang-orang bilang, wah ini orang medit bin bakhil nih, punya harta tapi tidak mau zakat. Kalau yang zakat itu kita melaksanakannya terang-terangan karena wajib. Tapi kalau untuk sunnah dianjurkan untuk ditutupi. Nanten nggih? Wa idza ajjaltahu hunni'tahu. Dan apabila kamu menyegerakan amal ibadah tersebut, amal soleh tersebut, maka engkau telah membuat amal itu langsung terjadi dan tidak ditunda-tunda. Jadi ini 3 hal yang kita jadikan prinsip. Kalau kita ingin amal ibadah kita sempurna, maka 3 hal ini harus kita pegang. Melihat amal ibadah kita kecil, kemudian melihat menutupi amal ibadah kita, kemudian menyegerakannya. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, nggih. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menasihati anaknya Musa,
Musa Al-Kazim, ini anaknya Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq ini punya banyak anak. Salah satu anaknya itu Musa Al-Kazim, dan anak bungsunya itu namanya Ali Uraidhi. Al-Imam Ali Uraidhi. Beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu staghna. Wahai anakku,